Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan tafsir surat Yasin, dan alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan di ayat 59 sampai 62 peringatan Allah kepada manusia bahwa syaitan adalah musuh yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memberikan peringatan kepada kalian wahai manusia, Allah ta'budu syaitan, kalian jangan sekali-kali menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, bukankah syaitan telah menyesatkan umat yang banyak dari kalian? Afalam takunu taqilun, kenapa kalian tidak sadar, tidak berpikir? Nah, jadi intinya telah kita sebutkan bahwa syaitan sebagai musuh yang nyata bagi kita, sehingga kita pun harus menyikapi syaitan, muamalah dengan dia seperti muamalah dengan musuh kita. Dan syaitan akhirnya berhasil, karena kebencian syaitan kepada kita, permusuhan syaitan kepada kita, mereka berjuang untuk menyesatkan kita. Akhirnya syaitan berhasil menyesatkan kebanyakan manusia. Akhirnya kebanyakan manusia nanti mereka masuk ke dalam neraka jahanam bersama syaitan, disebabkan karena tipu daya syaitan selama ini. Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di ayat ke-63 sampai 67. Allah Ta'ala berfirman, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang dijanjikan kepada kalian. Yaitu kalau kalian mengikuti syaitan, apalagi sambil menyembah syaitan, tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, maka inilah neraka jahanam yang dijanjikan kepada kalian. Islauhal yawma bima kuntum takfurun, masuklah kalian ke dalam neraka pada hari ini disebabkan karena kekufuran kalian. Al yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini akan kami tutup mulut mereka, akan ditutup, disegel mulut-mulut orang-orang kafir. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, jika kami berkehendak kita akan hapus mata mereka, kita akan butakan mata mereka. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun, akhirnya mereka tidak bisa meniti jalan yang lurus karena mereka tidak melihat jalan itu. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim, jika kami berkehendak kami akan hapus
mereka di tempat mereka. Famastata'u mudiyan wala yarji'un. Akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, demikian juga mereka tidak bisa kembali. Ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang orang-orang ketika di dunia, di mana mereka lebih mengikuti syaitan daripada Allah Ta'ala. Dan itulah manusia. Mereka lebih percaya syaitan daripada Allah dan Rasul. Sehingga omongan syaitan dijadikan sebagai rujukan mereka, dan mereka lebih percaya daripada Allah dan Rasul. Syaitan ketika ada orang-orang yang dia itu lebih senang, lebih percaya dengan syaitan, maka syaitan akan berjuang untuk menyesatkan mereka dari jalan yang benar, sampai akhirnya nanti mereka berbuat kesyirikan, mereka berbuat kekufuran. Dan itu telah Allah Ta'ala sebutkan ketika mereka minta, yaitu syaitan minta kepada Allah Ta'ala tenggang waktu. Wahai Tuhanku, kalau memang saya itu masuk neraka jahanam gak apa-apa, tapi tolong panjangkan umur saya. Akhirnya Allah Ta'ala kabulkan. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana perjuangan syaitan. Syaitan mengatakan, saya akan datangi wahai Tuhanku anak keturunan Nabi Adam dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Akan saya sesatkan mereka wahai Tuhanku. Bahkan di ayat yang lain, syaitan bersumpah untuk menghalangi manusia dari jalan yang benar, sehingga tidak akan, yaitu nanti mayoritas manusia itu nanti tidak akan dia itu bisa berjalan di jalan yang lurus, yaitu di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana syaitan bersumpah kepada Allah Ta'ala, syaitan mengatakan, fabima aghwaytani, Tuhanku, karena engkau menyesatkan saya, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, akan saya halangi jalan yang lurus ini, yaitu jalan yang benar itu akan saya halangi. Dan saya akan buat manusia untuk mengikuti aku, yaitu sampai mereka nanti manusia lebih percaya kepada syaitan daripada kepada Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan juga dalam surah An-Nisa bagaimana jeratan syaitan kepada manusia. Syaitan mengatakan, wala udillannahum, Tuhanku, saya bersumpah akan saya sesatkan mereka, yaitu anak keturunan Nabi Adam. Wala umanniyannahum, dan akan aku tipu mereka dengan angan-angan. Wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am, dan aku akan perintahkan mereka sampai akhirnya mereka melubangi telinga-telinga binatang ternak untuk ibadah kepada berhala. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku akan perintahkan kepada mereka sampai mereka merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala. Wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina. Setelah itu Allah mengatakan, siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, kekasihnya selain Allah Ta'ala, maka dia telah rugi dengan rugi yang besar. Yaitu hum yumannihim, syaitan akan memberikan janji kepada mereka, syaitan akan memberikan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, tapi tidaklah angan-angan syaitan kecuali hanya tipu daya. Ulaika ma'wahum jahannam, merekalah orang-orang yang tempat tinggalnya neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak memiliki tempat yang baik untuk tinggal. Itu menunjukkan di sini kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang mereka mengikuti syaitan, apalagi syaitan dijadikan sebagai pedoman hidup, syaitan lebih diikuti daripada Allah Ta'ala. Ketika orang-orang sudah seperti ini, maka nanti mereka akan digiring ke neraka jahanam.
Oleh itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada mereka, orang-orang yang tertipu dengan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka Jahannam yang dijanjikan kepada kalian, yang dulu pernah dijanjikan, kalian pernah diperingatkan, tetapi kalian tidak peduli, kalian tidak percaya, bahkan kalian lebih percaya sama syaitan daripada Allah dan Rasul. Padahal Allah sudah peringatkan, islauhal yauma bima kuntum takfurun, silakan kalian masuk, yaitu silakan kalian masuk ke dalamnya. Dan ketika nanti orang masuk dalam neraka, mereka itu dihentakkan. Jadi nanti ada perbedaan antara orang masuk surga dengan orang masuk neraka. Kalau orang masuk surga itu ngantri, karena masuk surga itu rombongan pertama, rombongan kedua, dan ngantri. Pintu surga itu tidak dibuka sampai Nabi Muhammad yang datang membukanya. Berarti orang masuk surga itu ngantri. Sedangkan orang masuk neraka jahanam tidak. Bahkan mereka dari jauh itu mereka sudah dihentakkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tur ayat ke-13 sampai 15, yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Hari di mana orang-orang akan dihentakkan dari belakang, didorong dari belakang dengan kencang untuk menuju kepada neraka jahanam, da'a, dengan kencang sekali. Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Sehingga setelah itu kalian baru merasakan sekarang. Akhirnya mereka setelah itu menyesal. Kenapa dulu mereka gak beriman? Kenapa dulu mereka tidak sadar? Akhirnya mereka yang ada cuma penyesalan. Kemudian ketika nanti ketika di hari kiamat, orang-orang kafir ini ketika di hari kiamat, Allah Ta'ala menyebutkan sebuah proses, ada sebuah kejadian, ada sebuah proses perjalanan di hari kiamat di mana mulut manusia akan ditutup sehingga mulut tidak bisa bicara lagi, mulut tidak bisa berargumen lagi, tetapi yang nanti akan berbicara adalah anggota badan, tangan, kaki, kulit, itu nanti akan bicara semua. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini akan kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan bicara kepada kami adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang akan menjadi saksi bagi kita adalah kakinya mereka terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Nanti ketika di hari kiamat ada sebuah proses, yaitu dinamakan dengan diskusi antara Allah dengan hamba langsung tanpa ada penerjemah. Itu diskusinya. Dan itu nanti fase sebelum hisab. Nanti setelah itu baru dihisab. Jadi ada diskusi dulu sebentar. Yaitu antara Allah dengan hamba. Yaitu Allah tanya-tanya. Setelah itu hambanya tidak mengakui, kemudian setelah itu nanti terjadi diskusi. Rasulullah SAW beliau menyebutkan di beberapa riwayat tentang diskusi ini antara Allah dengan hamba, laisa bainahu wa bainahu turjuman, di mana antara Allah dengan hamba tidak ada penerjemah perantara, tapi langsung orang itu dipanggil satu persatu. Sebuah hadis dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita yaitu tentang kasus tadi, bahwa nanti orang itu akan diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala sampai akhirnya nanti kakinya bicara, tangannya bicara. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah, fadhahika, tiba-tiba Rasulullah tertawa, hatta badan nawajidu, sampai giginya beliau kelihatan. Thumma qala, setelah itu beliau tanya sama kita, atadruna mimma adhak, kalian tahu enggak penyebab saya tertawa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, maka kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah bersabda, min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah, saya tertawa
disebabkan karena debatnya hamba dengan Tuhannya di hari kiamat. Jadi akan terjadi perdebatan antara Allah dengan hamba. Yaqul, hamba itu mengatakan, Rabbi alam tajurni minadz-dzulmi. Wahai Tuhanku, bukankah Anda telah menjamin tidak akan menzalimi saya? Fayaqulu bala, maka Allah telah mengatakan iya. Dan itu jaminan saya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak mungkin menzalimi seorang hamba. Fayaqul, kemudian setelah itu dia mengatakan, ala ujizu alayya illa syahidan min nafsi. Kalau seperti itu, kata hamba ini, kalau seperti itu, tolong jangan ada saksi, yaitu yang menyaksikan, yaitu yang di sidang itu, jangan ada saksi kecuali saya sendiri. Yaitu jangan menyerahkan saksinya kepada orang, dimana kalau orang kan belum tentu benar. Fayaqulu kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Maka Allah telah mengatakan, iya, saya jadikan jiwa kamu menjadi saksi atas kamu sendiri. Wabil kirami katibina syuhuda. Jadi saksinya siapa? Yang menjadi orang yang akan menjadi pendebat engkau adalah diri kamu, dan yang akan menjadi saksi adalah malaikat pencatat, yaitu malaikat pencatat kanan dan kiri. Fayukhtamu ala fihi, maka dia ingin ngomong dengan lisannya, mengutarakan tentang alasan, tetapi Allah tutup Allah tutup mulutnya. Wa yuqalu li arkanihi, setelah itu Allah tanya kakinya, intiki, kaki ngomonglah, dulu kamu itu beramal apa? Fatantiqu bi amalihi, akhirnya kakinya bicara tentang amal-amal dia ketika di dunia. Thumma yukhalli bainahu wa bainal kalam, setelah itu Allah tutup, yaitu kaki, sehingga kaki nggak bisa bicara lagi. Setelah itu Allah mengatakan, dan lakunna wasuqan, celaka kamu kaki, yaitu ketika sudah ditutup, kakinya itu cerita, yaitu kakinya itu membongkar semua apa yang dia kerjakan. Akhirnya orang itu mengatakan kepada kakinya, dan lakunna wasuqan, celaka kamu kakiku. Fa an kunna kuntu unadil, kok bisa-bisanya kamu itu nyerang saya sendiri? Yaitu bisa-bisanya kamu itu malah mencelakakan diri kita sendiri. Nah, ini yang disebutkan sama Rasulullah dalam hadis Muslim, menunjukkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat yang akan bicara itu bukan mulut orang manusia, orang-orang kafir, tetapi yang akan bicara itu kakinya, tangannya, itu nanti akan bicara. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, tapi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Anas bin Malik, kalau ini dari Abu Hurairah, hadis panjang bercerita tentang hari kiamat. Rasulullah mengatakan, "Tsumma yalqa tsalitsa." Allah panggil seseorang, ada seseorang dipanggil sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah tanya, "Ma anta?" Kamu siapa? Fayaqul, maka dia mengatakan, "Anna abduka." Tuhanku, saya hamba engkau. Amantu bika, saya beriman kepada engkau. Wa bi nabiyyika wa bi kitabika, saya beriman kepada nabimu dan saya juga beriman kepada kitab engkau. Wa sumtu wa shallaitu wa tasaddaqtu, saya juga dulu sholat, saya juga puasa, saya juga sedekah, wahai Tuhanku. Sampai dia cerita semua. Dia itu berbuat ini, saya berbuat kebaikan loh Tuhanku, saya itu ini. Akhirnya Allah Ta'ala bertanya, "Ala nab'atsu 'alaika syahidana?" Oke, kalau kamu mengaku seperti itu, kamu mengaku kamu itu beriman, kamu itu ngaku ibadah, oke, kami akan datangkan saksi kami yang telah mengawasi kamu selama ini. Qala fayufakkiru fi nafsi, akhirnya dia itu mikir, siapa ya saksi Allah yang akan didatangkan? Mana alladhi yashhadu alaihi, siapa yang nanti akan menjadi saksi? Fayukhtamu ala fihi, akhirnya setelah itu mulutnya ditutup sehingga tidak bisa ngomong. Wa yuqalu li fakhidhihi, kemudian Allah tanya kepada pahanya, intiki, wahai paha ngomong, yaitu kamu selama ini apa? Fatantiku fakhiduhu, akhirnya paha kakinya itu bicara.
walahmuhu wa idhamuhu bima kana ya'mal. Kemudian dagingnya juga bicara, tulangnya bicara, semuanya menceritakan tentang orang itu. Wa dzalikal munafiq, rupanya dia itu munafik. Ya, orang munafik itu kan pinter bersilat lidah, sehingga dibantah, ucapan orang itu dibantah sama dirinya sendiri. Wa dzalikal yu'dharu min nafsihi, tujuannya apa? Supaya orang itu diam, supaya orang itu tidak beralasan. Wa dzalikal ladzi sakhatallahu alaihi, dan inilah orang-orang yang nanti Allah murkai di hari kiamat. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau membahas masalah yang bagus. Jadi tubuh itu nanti akan bicara, tangan akan bicara, kaki bicara, daging bicara, kulit bicara, kemudian tulang bicara, semuanya bicara. Kemudian beliau mengatakan, terus apa anggota badan yang pertama kali bicara? Jadi anggota badan kita yang pertama kali nanti bicara itu apa? Maka kalau kita kumpulkan riwayatnya, kita mendapatkan riwayat bahwa anggota badan yang pertama kali berbicara, yang menjadi saksi akan amal kita, adalah paha kaki bagian kiri. Jadi paha kaki kiri itu nanti yang pertama kali berbicara. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian juga imam yang lain, yaitu hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, inna awwala azmin minal insani yatakallam, tulang pertama yang akan bicara, yauma yukhtamu al-afwah, di hari di mana mulut ditutup sama Allah Ta'ala, yaitu yang akan bicara menjadi saksi untuk diri kita sendiri. Fakhiduhu minar rijlil yusra, paha dari kaki kiri. Yaitu itu yang pertama kali nanti akan bicara, itu paha dari kaki kiri itu pertama kali akan bicara. Nanti baru setelah itu yang lain, anggota badan ini bicara, ini bicara, ini bicara, semuanya akan bicara. Semuanya akan bicara, semuanya akan lapor terhadap amal dia ketika itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya di konsepnya Allah tidak ada namanya benda mati. Kalau kita itu kan sekarang kan membagi yang ada di alam semesta ini kan menjadi dua, ada makhluk hidup, ada benda mati. Makhluk itu ya seperti manusia, binatang, yang itu namanya makhluk hidup. Sedangkan batu, pohon, demikian juga ya tulang, ini kan semuanya benda mati bagi kita. Tapi rupanya konsep ini tidak benar. Karena pembagian benda menjadi makhluk hidup dan benda mati itu karena lemahnya indera kita. Aslinya semua yang Allah ciptakan itu hidup. Tidak ada namanya benda mati, itu nggak ada. Semua yang Allah ciptakan itu hidup. Hatta kematian pun hidup. Kematian itu hidup. Di mana nanti kematian itu nanti akan disembelih oleh Allah di hari kiamat. Menunjukkan apa? Kematian itu ada. Orang ketika masuk surga, masuk neraka jahanam, Allah panggil mereka, wahai penghuni surga, coba lihat ini. Setelah itu semuanya melihat. Maka Allah tanya, apa ini? Maka mereka mengatakan, kematian wahai Tuhanku. Setelah itu penghuni neraka dipanggil, wahai penghuni neraka, coba lihat ini. Apa ini? Maka mereka mengatakan, kematian wahai Tuhanku. Bentuknya kayak kambing. Yaitu kematian itu bentuknya domba. Setelah itu Allah sembelih kematian. Maka setelah disembelih kematian, maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai penghuni surga dan neraka, khuludun wala mauta, hari ini yang ada cuma kekal dan abadi, tidak ada lagi kematian. Jadi hatta kematian itu hidup. Padahal kematian itu hidup. Sehingga semua yang Allah ciptakan semuanya itu hidup. Batu bicara, pohon bicara, demikian juga yang lainnya. Maka itu Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi semua. Cuma Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak faham cara tasbihnya mereka. Kalau zaman Rasulullah enggak, Rasulullah ada. Bahkan zaman Rasul itu banyak sekali kejadian di mana benda-benda itu bisa bicara. Ya karena mukjizatnya Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah pernah makan roti
di nampan. Para sahabat kumpul, sudah mau makan para sahabat. Tiba-tiba para sahabat mendengar suara tasbihnya roti. Sehingga roti bertasbih, para sahabat mendengar semua. Demikian juga pernah mimbarnya Rasulullah, kayu, bukan mimbar sih, kayu. Rasulullah itu dulu punyanya kayu. Beliau kalau ceramah itu di atas kayu itu. Setelah itu ketika dibikin mimbar, kayunya mau disingkirkan. Akhirnya kayunya itu menangis kayak bayi. Akhirnya para sahabat lapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah datang kemudian dipeluk mimbarnya. Akhirnya setelah itu diam. Akhirnya setelah itu baru dibawa sama para sahabat dikeluarkan. Demikian juga nanti tanda hari kiamat, batu akan bicara, pohon bicara, kecuali pohon horkot yang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi. Jadi menunjukkan apa? Dalam konsep kita nggak ada namanya benda mati. Jadi konsep kita itu nggak ada benda mati, semua itu hidup. Semuanya itu hidup, tapi semuanya tidak diizinkan oleh Allah untuk bicara sekarang. Sehingga ya kita nggak melihat, kita ya sekarang tidak melihat pohon bicara, batu bicara, kita nggak melihat. Nah, jadi intinya ketika Allah Ta'ala ketika nanti di hari kiamat menyidang orang-orang munafik, yang mana lisan mereka mengatakan saya beriman, saya sholat, saya puasa, saya beramal soleh, ini. Akhirnya nanti mulut mereka ditutup sama Allah Ta'ala. Setelah itu yang bicara adalah tangannya, kakinya, dan yang lain. Ada ayat yang lain yang juga membicarakan seperti ini. Kalau tadi kan disebutkan sama Allah Ta'ala itu wa tukallimuna aydihim, yang ngomong sama kita itu tangannya, wa tasyhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kakinya. Tapi ada hadis yang lain, ada ayat yang lain yang berbicara lebih banyak lagi, yaitu yang bicara itu banyak. Allah tersebutkan dalam ayat itu kulitnya, demikian juga matanya, telinganya, nanti semuanya bicara semua. Bahkan sampai orang itu ngomong sama kulitnya, terjadi diskusi antara dia dengan kulitnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-19. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Hari di mana musuh-musuh Allah akan digiring menuju neraka. Fahum yuzaun, dan mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga. Nah, kelompok-kelompok ini namanya dinamakan dengan zumrah. Sehingga ketika jumlahnya itu banyak menjadi zumar. Zumar itu kalimat jamak bagi kalimat zumrah. Sehingga nanti ada surat namanya surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring menuju neraka jahanam dalam kondisi rombongan-rombongan. Hatta idza ma ja'uha. Ketika mereka sudah sampai di sana, yaitu ketika mereka itu sudah sampai di sana di neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka pendengarannya, penglihatannya, kulitnya akan menjadi saksi bagi mereka. Sampai akhirnya orang itu debat sama kulitnya. Wa qalu li juludihim, akhirnya orang itu tanya sama kulitnya, ngobrol sama kulitnya. Lima syahidum alaina, kulitku, kok bisa-bisanya kamu menjadi saksi untuk diri kita sendiri? Qalu, maka kulitnya mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Maha suci Allah yang telah menjadikan kami sekarang bisa bicara. Di mana Allah zat yang bisa membuat semua bisa bicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin. Dialah Allah yang menciptakan kalian sejak awal. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Sehingga terjadi diskusi, yaitu orang sampai tanya, kenapa kok kamu malah menjadi saksi untuk kita, wahai tangan, wahai kulit? Berarti kulitnya saja bicara. Kulitnya bicara, dagingnya bicara, tulangnya bicara, darahnya bicara, semuanya nanti bicara. Cuma bagaimana model pembicaraan mereka, wallahu alam, kita nggak tahu, kecuali hanya nanti ketika kita itu sudah merasakan. Tapi kita itu percaya. Kita percaya itu karena itu kabar dari Allah dan Rasul. Dan nanti kepercayaan kita terhadap apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul itu nanti ada 3 tingkatan. Kepercayaan kita, keyakinan kita itu ada 3. Yang pertama dinamakan dengan ilmu yakin.
Kita yakin tapi sumbernya dari ilmu, informasi yang sampai kepada kita. Nah di sini kejadian ini misalkan kita percaya, nggak ada ragu kita itu nggak ada keraguan bahwa nanti kulit kita akan bicara, tangan kita bicara, kaki kita bicara, nggak ada keraguan sama sekali. Cuma tingkatan keyakinan kita itu baru tingkatan ilmu yakin. Nanti kalau kita sudah melihat langsung, misalkan kita melihat batu bicara, pohon bicara ketika peperangan besar antara kaum muslimin dengan Yahudi. Kita mendengar langsung bagaimana omongannya batu, bagaimana omongannya pohon. Berarti nanti keyakinan kita itu bertambah. Kita itu keyakinan naik ke tingkatan ainul yakin. Kita sudah melihat, mendengar. Nanti kalau kita itu di hari kiamat kita dibangkitkan dan kita sendiri yang ditanya sama Allah Ta'ala, sehingga kulit kita bicara sendiri, tangan kita bicara sendiri. Di waktu inilah nanti kita akan merasa hakikat keyakinan kita, sehingga nanti dinamakan dengan hakul yakin. Jadi keyakinan kita saja itu ada 3. Kita itu yakin, pertama keyakinan kita itu dinamakan dengan ilmu yakin. Kita yakin surga neraka itu ada, nggak ada keraguan. Tapi keyakinan kita sumbernya dari ilmu, informasi yang sampai kepada kita. Nanti kalau kita sudah melihat surga dengan mata kita, bertambah dinamakan dengan ainul yakin. Kapan itu? Kalau kita di alam kubur. Kita kalau di kuburan itu setiap hari melihat tempat tinggal kita, di surga atau neraka jahanam. Kita melihat tapi kita belum bisa masuk. Nah, itu berarti tingkatan keyakinan kita tentang surga neraka itu naik lagi ke tingkatan dinamakan dengan ainul yakin. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam surga, kita sudah merasakan lezatnya surga, maka orang itu tingkatan keyakinan ini bertambah menjadi tingkatan yang paling tinggi, dinamakan dengan tingkatan hakul yakin, yaitu sudah sampai tingkatan hakul yakin orang itu. Oleh itu kita di sini kita percaya bahwasanya batu, pohon bicara, demikian juga tangan, kulit, kaki semuanya bicara. Cuma masih tingkatan ilmu yakin. Kita belum mendengar. Jadi antum mau dengar kayak apa enggak? Enggak bisa antum mendengar. Karena memang sekarang belum ditampakkan sama Allah Ta'ala. Nah itu ketika nanti di hari kiamat, kok kulit kita bicara, kita itu bingung. Sampai akhirnya orang itu tanya, kok waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang tanya sama kulitnya, kenapa kok kamu jadi saksi untuk kita? Menunjukkan apa? Orang itu pun bingung, kaget. Kok kulitnya menjadi saksi, bisa ngomong. Maka Allah Ta'ala berfirman setelah itu, wa ma kuntum tastatiruna an ayyashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian dulu tidak bisa sembunyi. Hatta kalian gak ada orang sekalipun lah, di rumah kalian gak ada orang sekalipun, kalian itu tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi dari apa-apa yang akan menjadi saksi bagi kalian. Yaitu apa? Karena bukan hanya orang saja yang menjadi saksi, orang bisa menjadi saksi. Orang lain bisa menjadi saksi. Yaitu seorang muadzin. Muadzin itu kan pahalanya besar. Sampai Rasulullah mengatakan, al-muadzinun atwalu a'naqal yaumal qiyamah. Orang yang azan di hari kiamat adalah orang yang lehernya paling panjang nanti di hari kiamat. Nah, di antara keutamaan orang azan itu, suara azan yang terdengar jauh, tidak ada manusia, jin, pohon, batu, dan semua yang mendengar, kecuali nanti akan menjadi saksi akan syahadat kita. Kan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah kan itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu akan menjadi saksi kepada kita. Kalau manusia tidak melihat kita, ada pohon, ada batu, ada ini semuanya menjadi saksi. Kalau itu nggak ada juga, tubuh kita sendiri pun akan menjadi saksi untuk diri kita. Maka itu Allah teringatkan, wa ma kuntum tastatiruna, kalian tidak bisa sembunyi dari saksi yang melihat kalian. Karena itu saya itu punya, yaitu kami itu punya makhluk yang kami tugaskan untuk mengawasi kalian. Dan itu nanti akan menjadi saksi, sehingga kalian tidak bisa lari dari itu. Sehingga kalian tidak bisa sembunyi dari apa-apa yang nanti bisa menjadi saksi atas kalian sendiri. Bisa dari pendengaran kalian, wala absarukum, demikian juga penglihatan kalian, wala juludukum, demikian juga kulit kalian. Walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi kalian ini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, kalian itu merasa bahwa Allah itu tidak tahu kalian. Kalian itu merasa bahwa Allah itu tidak melihat kalian, itu masalah.
Orang-orang zalim ketika mereka di puncak kezaliman, mereka itu nggak sadar kalau Allah itu memantau dia. Bukan berarti Allah itu nggak tahu, bukan berarti Allah itu nggak mampu untuk membalas kezaliman. Allah mampu, tapi diluputkan ilmunya di kita ketika kita itu berbuat kezaliman. Nah itu Allah telah ingatkan, kalian berbuat dosa dan maksiat, kenapa? Karena kalian itu mengira bahwa aku tidak melihat kalian, bahwa aku tidak punya mata-mata. Saya punya mata-mata banyak, ya itu nanti akan menjadi saksi yang akan lapor kepada kita. Sehingga ketidaksadaran kita bahwa Allah melihat kita itu sumber masalah di kita. Kalau kita sadar kita itu diawasi oleh Allah terus, Allah itu memantau kita, Allah itu mendengar kita, Allah itu melihat kita, itu yang membuat kita itu takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Tapi ketika kita itu merasa Allah nggak lihat saya, nggak ada orang yang melihat, gitu. Ya nggak ada orang melihat, tapi benda-benda sekitar kita yang melihat kita. Ya, sehingga itu yang membuat kita itu mawas diri. Nah itu tingkatan kita itu merasa diawasi, itu tingkatan iman yang paling tinggi. Itu dinamakan dengan tingkatan ihsan. Tingkatan yang paling tinggi sekali dalam keimanan namanya ihsan. Rasulullah ketika ditanya masalah ihsan, wahai Rasulullah, ihsan itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah di depan kamu. Itu paling tinggi. Ihsan paling tinggi itu tingkatannya seperti itu. Kalau kamu tidak bisa seperti ini, wa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa seperti ini, fa innahu yaraka, anggap saja Allah itu melihat kita. Namanya muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah, kita itu merasa dilihat sama Allah Ta'ala, kemudian kita itu didengar sama Allah Ta'ala. Itu sudah poin penting dalam agama kita. Itu akan menyelamatkan kita. Kenapa kita itu bermudah-mudahan dalam dosa dan maksiat? Karena kita merasa nggak ada orang yang melihat. Tidak ada orang yang melihat, sehingga kita itu bermudah-mudahan dalam dosa. Apakah kita nggak sadar bahwasanya Allah itu ada? Apakah kita itu nggak sadar kalau seandainya pohon, batu, tembok, demikian juga bahkan fisik kita, tangan kita, kaki kita itu nanti akan mengawasi kita? Maka Allah mengatakan, walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi kalian merasa ketika di dunia Allah tidak melihat kalian. Wadzalika dzannuk wadzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum. Keyakinan ini, prasangka kalian ini, ardakum, yang telah menyesatkan kalian, menjerumuskan kalian, membinasakan kalian, itu karena prasangka itu. Kalian merasa nggak diawasi sama Allah Ta'ala, itu yang membuat kalian itu binasa. Fa asbahtum minal khasirin, akhirnya kamu menjadi orang-orang yang rugi. Yaitu kalau kita itu masih merasa kita diawasi sama Allah Ta'ala, itu masih mending, masih aman. Tapi kalau kita sudah merasa Allah itu nggak mungkin melihat perbuatan kita, dan yang lainnya, apalagi sampai kita itu merasa bisa melawan Allah Ta'ala, maka itu lebih parah lagi. Maka setelah itu orang-orang yang ketika hidup di dunia merasa nggak diawasi sama Allah Ta'ala, akhirnya berbuat dosa dan maksiat, lupa bahwasanya ada mata, ada telinga, ada kulit, ada daging, ada kaki, tangan yang nanti akan menjadi saksi. Akhirnya ini yang membuat dia itu binasa. Setelah itu Allah mengatakan fa iyasbiru, kalau kalian sabar, fannaru mathwalakum, maka neraka jahanam itu yaitu tempat sabarnya kalian. Silakan kalian sabar sesabar-sabarnya, tapi kalian tidak bisa lepas dari itu. Wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin. Tapi kalau kalian itu enggak mau sabar, yaitu karena kalian itu merasa kasihan atau kalian itu merasa enggak kuat, maka tidak ada jalan lain lagi. Maksudnya apa? Kalau kalian itu masuk neraka jahanam, berjuang untuk sabar selama-lamanya, karena tidak bisa kalian keluar. Yaitu kalau kalian itu masuk neraka jahanam karena perbuatan kalian, ya sudah selesai, berarti yang ada cuma penyesalan. Yang ada cuma menyesal, kenapa dulu saya itu gak beriman, kenapa dulu itu saya gak seperti ini, kenapa, dan itu semuanya gak ada manfaatnya. Oleh itu Allah Ta'ala ingatkan di sini bahwa nanti ketika orang-orang yang mereka itu lupa dengan Allah Ta'ala ketika di dunia, sampai akhirnya lupanya mereka dengan Allah yang membuat mereka liar, membuat mereka karena nggak diawasi sama Allah, merasa mereka itu nggak diawasi, akhirnya mereka berbuat seenak mereka. Ketika nanti disadarkan sama Allah Ta'ala, Allah datangkan saksinya, tangannya, kakinya, ini semua bicara,
baru mereka lemes, mereka setelah itu sadar bahwasanya mereka keliru selama ini. Akhirnya setelah itu mereka dimasukkan ke neraka jahanam, mereka gak sabar, gak kuat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kalau kalian gak kuat, gak sabar, tidak ada cara yang lain. Caranya cuma satu, sabar-sabarkan diri kalian, guys. Gak ada cara yang lain. Bukan berarti kalau orang itu gak sabar sampai akhirnya setelah itu ngopi sama Allah Ta'ala, Allah itu luluh hatinya, tidak. Sampai akhirnya ya orang-orang yang di neraka, orang-orang yang di neraka itu mereka sampai gak kuat tinggal di neraka, sampai setelah itu mereka datang ke malaikat Malik. Mereka mengatakan, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, coba sih kamu datang kepada Allah Ta'ala supaya Allah memusnahkan kita. Kita sudah gak kuat tinggal di sini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, innakum makithun, tidak. Kalian akan tinggal di situ kekal dan abadi. Sehingga caranya cuma satu, sabar-sabarkan diri kalian. Sampai kapan? Gak pernah selesai, kekal dan abadi. Orang sudah gak sabar pun gak bisa. Yang penting apa? Sabarkan saja diri kalian. Karena azab Allah itu tidak ditambahkan kepada mereka kecuali semakin parah. Wala nazidukum illa azaba. Tidak kami tambah untuk kalian kecuali azab yang bermacam-macam. Azab ini nanti tambah lagi azabnya, nanti tambah lagi azabnya, tambah lagi azabnya, sampai kapan? Sampai kekal dan abadi. Nah itu Allah mengatakan fa iyasbiru. Kalau seandainya mereka sabar, maka bagus. Tapi kalau nggak sabar, nggak ada cara yang lain selain itu. Mau kemana gitu? Nggak ada lagi kecuali diazab setiap hari. Sehingga yang ada hanya sabar-sabarkan diri mereka untuk menerima azab yang kekal dan abadi. Ya, akan dulu. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman di surat Fussilat yang tadi masih kita bacakan di surat Fussilat, ketika orang-orang yang merasa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka, orang-orang yang merasa Allah tidak memiliki saksi atas perbuatan kita, sehingga Allah mudah dibohongi
dengan lisan-lisan kita yang berucap, tapi rupanya nanti lisan ditutup sama Allah Ta'ala. Akhirnya saksi-saksi Allah berdatangan untuk mengabarkan. Disitulah nanti manusia nanti akan mereka itu akan menyesal. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menceritakan, kenapa kok kalian itu seperti ini? Yaitu kalian itu seperti ini, yaitu sampai hari kiamat itu nanti kalian mendapatkan hukuman seperti ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa qayyadna lahum qarana. Orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka, kami temankan orang itu dengan teman-teman yang jahat. Mereka itu nanti di dunia akan kami kumpulkan dengan teman-teman yang enggak baik. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Teman-teman yang jahat ini akan menipu, akan menghiasi perbuatan yang buruk menjadi indah di mata mereka. Jadi akan menipu, tipu daya. Wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Setelah itu mereka nanti ditetapkan sebagai penghuni neraka yang akan dikumpulkan dengan para jin dan manusia. Innahum kanu khasirin. Mereka lah orang-orang yang paling merugi. Jadi orang-orang yang dia disesatkan oleh Allah Ta'ala, ada orang yang Allah berikan hidayah, ada juga nanti orang yang Allah sesatkan. Di antara cara Allah menyesatkan seseorang, ketika Allah ketemukan dia dengan orang-orang yang jahat, Allah jauhkan dari teman-teman yang baik. Itu di antara cara Allah menyesatkan seseorang. Dan biasanya teman akan menyeret kita. Nah, itu pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman akan menyeret kita. Sehingga kita itu biasanya almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu akan mengikuti agama teman akrabnya. Kalau kita dikumpulkan dengan teman-teman yang jahat, ya berarti Allah sedang menyesatkan kita. Nah, teman-teman yang jahat ini nanti akan menghiasi perkara-perkara buruk itu dengan keindahan. Namanya kita ya, namanya orang yang normal, tidur di jalanan, nggak mandi, demikian juga tubuh mereka bentuknya itu rambutnya segera, kemudian ditato semua badannya, kemudian telinganya dibolongi. Secara normal otak kita itu kan ini orang nggak baik gitu. Masa itu kita itu sebel melihat mereka karena otak kita itu normal. Tapi bagi mereka luar biasa nikmatnya. Bagi mereka. Sehingga terkadang mereka itu walaupun dari keluarga yang berada, rela mereka seperti itu. Bukan berarti mereka itu orang-orang miskin ya, yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, akhirnya mereka lebih milih tinggal di jalan. Nggak semua seperti itu. Banyak malah orang-orang kaya tapi milih seperti itu mereka. Ada orang yang diciptakan manusia seperti ini, yaitu manusia seperti ini kan bagus, indah. Ada orang yang nggak suka sebagai manusia. Bahkan di mana itu, di Jepang atau di mana itu, ada orang yang pengen jadi anjing, sampai operasi badannya untuk jadi anjing. Jadi subhanallah ya, orang itu ya, kenapa seperti itu? Karena pengaruh teman gitu. Kita melihat bencong itu kan menyebalkan gitu. Tapi kenapa kok bencong itu asyik sekali gitu dengan penampilan dia? Karena teman-teman yang merusak. Sehingga teman itu bahaya. Ketika kita kumpul dengan teman-teman jahat, kita pasti akan keseret ke mereka. Nah itu kalau Allah ingin menyesatkan seseorang, Allah akan kumpulkan orang itu, Allah akan ikat orang itu dengan persahabatan yang merusak. Sehingga ada carikan teman-teman yang jahat, sampai akhirnya terjerumus semakin dalam. Setelah itu dimatikan. Ketika sudah dimatikan dalam kondisi di puncak kerusakan. Sampai akhirnya mereka itu Allah Ta'ala mengatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Saking rusaknya persahabatan mereka ya. Ini orang-orang kafir Quraisy. Tokoh-tokoh mereka yang mereka itu nggak beriman sama Al-Quran, sampai mereka ngomong sama teman-temannya, kalian jangan sekali-kali dengar Al-Quran, tersihir kalian. Kenapa kok mereka itu anti sekali dengan Al-Quran? Karena
mereka itu benci. Dan kebencian mereka kepada Al-Quran, kebencian kepada hidayah, pengen juga teman-teman saya itu juga seperti itu. Karakternya kita itu ya. Kita itu kalau punya keinginan A, pengen teman-teman kita itu juga ikut kita. Sehingga tidak mungkin kita itu punya kerusakan, kita itu diam-diam saja, itu nggak bisa. Kita nanti akan menyebarkan kerusakan kita itu kepada teman-teman kita. Karena kita pengen teman-teman kita itu ikut kita dengan komunitas yang sama dengan kita. Maka mereka, supaya mereka itu banyak pengikut, yang ikut mereka itu banyak, maka tokoh-tokohnya itu memperingatkan, jangan sekali-kali kalian dengan Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalau kalian itu mendengar Al-Quran, palingkan pendengaran kalian supaya kalian itu sukses nanti. Itu kata tokoh-tokohnya. Bahkan sampai ya ini masa itu orang kafir Quraisy sampai takutnya mereka kalau masyarakat itu dengan Al-Quran, sampai ada di antara mereka yang menyewa biduan. Setiap Nabi Muhammad pengen menyampaikan sesuatu, videonya disewa. Hanya orang-orang yang pengen dengar Nabi Muhammad larinya ke biduan. Ada juga di antara mereka yang sampai pergi ke Persia, mempelajari tentang sejarah kerajaan mereka. Pulang ke Mekah, tujuannya mereka itu pengen mengumpulkan orang dengar cerita itu supaya tidak mendengar Al-Quran. Itu saja. Bencinya mereka sama Al-Quran luar biasa. Kenapa? Karena rusaknya hati mereka. Dan ketika mereka sudah benci sama Al-Quran, mereka tidak diam. Mereka akan bawa komunitas mereka juga seperti itu. Maka Allah Ta'ala berfirman setelahnya, walanudhiqannal ladzina kafaru 'adzaban syadidan. Kami akan rasakan orang-orang kafir azab yang pedih. Walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka balasan yang paling jelek, yaitu azab yang sangat mengerikan. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Memang musuh-musuh Allah balasan yang paling layak itu neraka jahanam. Lahum fiha darul khuld, dan di sana nanti mereka akan kekal dan abadi. Jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun, dan itu sebagai balasan akan pengingkaran mereka kepada ayat-ayat yang kami turunkan. Kemudian nanti ceritanya Allah Ta'ala sebutkan setelahnya, ketika mereka nanti dimasukkan ke neraka jahanam, rupanya orang-orang yang masyarakat awam, yang dikompori, yang diprovokatori, mereka itu marah, jengkel mereka. Makanya mereka mendatangi ke tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka. Apa kata mereka? Mereka mengatakan waqala alladzina kafaru. Orang-orang kafir ngomong sama Allah Ta'ala ketika masuk neraka jahanam, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Tuhanku, tolong tunjukkan kalangan manusia dan jin yang dulu menyesatkan kami. Yaitu ada manusia dan jin yang dulu ngompori kita untuk kufur, yang provokasi kita untuk benci kepada Allah dan Rasul. Tolong tunjukkan wahai Tuhanku. Naj'alhuma tahta aqdamina, akan kami injak-injak kepala mereka wahai Tuhanku. Liyakuna minal asfalin, supaya mereka hina di bawah kita. Yaitu menunjukkan apa? Menunjukkan kita di dunia, kita itu di dunia merasa aman saja gitu, dengan ya komunitas, di mana komunitas itu mesti ada provokatornya. Kita itu merasa aman, merasa baik-baik saja mungkin. Bukan kita bangga. Bahkan kita bangga dengan komunitas itu. Nanti ketika di hari kiamat, kalau komunitas itu neraka jahanam semua, karena komunitas yang jahat, setelah itu baru nanti mereka itu akan menyesal. Akhirnya mereka itu nanti akan cari para provokator mereka. Siapa yang dulu menyesatkan saya, mereka nanti akan cari, yaitu akan dicari. Setelah itu mereka itu minta sama Allah, Tuhanku, kalau saya dapatkan mereka, saya ketemu dengan orang yang menyesatkan saya, tak injak-injak kepalanya, itu tak pukuli, tak banting, kemudian tak injak-injak kepalanya, supaya dia itu menjadi orang yang rendah di hadapan kita. Allah Ta'ala juga sebutkan juga di ayat yang lain, yaitu di ayat menceritakan tentang masuknya orang ke neraka jahanam. Tadi kan saya sebutkan orang masuk neraka jahanam itu rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga.
Jadi tidak masuk bareng-bareng, tidak, tapi rombongan pertama. Jadi ada rombongan-rombongan dinamakan dengan zumroh, atau kalau jamaknya namanya zumar. Nah, ketika rombongan pertama, jadi rombongan pertama itu orang yang menjadi provokator kesyirikan, kekufuran. Kayak di kafir Quraisy berarti Abu Jahal, yang dia itu provokatornya. Mesti ada, provokator itu mesti ada. Nah, provokator ini, provokator tokoh-tokoh yang menjadi panutan ini pertama kali dimasukkan. Setelah itu nanti yang kedua, tingkatan di bawahnya. Lah yang kasihan itu kan masyarakat awamnya, yang mereka itu hanya ikut-ikutan saja. Mereka kan juga kena imbasnya juga mereka. Allah tersebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 38 sampai 39. Diskusi nanti ketika mereka masuk ke neraka jahanam, akhirnya nanti mereka itu akan cari tokohnya. Jadi tokoh panutan mereka itu provokator akan dicari sama mereka. Allah Ta'ala berfirman, qala dukhulu fi ummamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kalian semuanya ke dalam neraka jahanam, berkumpul nanti kalangan jin dan manusia semuanya di neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap rombongan masuk ke neraka jahanam, dia melaknat rombongan yang sebelumnya. Mencaci, melaknat. Hatta idza daraku fiha jami'an. Ketika sudah dikumpulkan jadi satu, qalat ukhrahum liulahum. Rombongan kedua akan datang kepada rombongan pertama. Rombongan pertama itu provokatornya, tokoh-tokohnya tadi. Rombongan kedua itu di bawahnya. Dia akan mendatangi tokoh-tokohnya, provokatornya. Akhirnya rombongan yang kedua ini ngomong sama yang pertama, Rabbana haula'i adalluna. Tuhanku, ini rupanya mukanya orang ini yang menyesatkan saya dulu. Provokatornya itu ini, wahai Tuhanku. Fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Tolong timpakan kepada orang ini azab yang berlipat-lipat, wahai Tuhanku. Karena mereka yang menyesatkan kita. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Maka Allah mengatakan tidak. Bukan hanya mereka yang kami lipatkan azabnya, kamu juga saya lipatkan azabnya. Hatta kamu sebagai masyarakat, kami lipatkan azabnya juga. Karena neraka jahanam itu azabnya berlipat-lipat. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Maka rombongan yang pertama, dia juga enggak tinggal diam juga. Akhirnya dia bantah juga rombongan yang kedua. Apa kata rombongan yang pertama? Dia mengatakan, "Fama kana lakum alaina min fadlin." Kamu tidak lebih baik daripada kita. Fadzuqul azaba bima kuntum taksibun. Rasakan azab bareng-bareng sekarang. Maksudnya apa? Kamu itu enggak lebih hebat daripada kita. Kamu itu goblok sekali. Kenapa kamu ikut kita gitu? Otak kamu taruh di mana kan gitu? Wong dulu Allah menjanjikan kebaikan. Janji Allah dan Rasulnya itu benar. Kok kalian malah percaya sama saya? Berarti apa? Kalian itu lebih parah daripada saya. Bodoh, goblok. Otak kamu itu enggak dipakai. Sehingga malah percaya saya daripada percaya mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di neraka jahanam itu isinya cuma gontok-gontokan, ribut, sampai pukul-pukulan, kelahi. Nanti ketika sudah selesai diazab oleh para malaikat. Nanti selesai diazab, kelahi lagi di antara mereka. Nanti setelah itu ambil lagi malaikat, dipukuli lagi sama malaikat. Setelah itu ketemu sama mereka, ribut lagi di antara mereka. Itulah kehidupan di neraka jahanam. Berbeda dengan nanti di neraka, di surga. Kalau di surga Allah Ta'ala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di surga hati orang sudah tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada ribut, bahkan suara-suara keras sudah enggak ada. Tajri min tahtihimul anhar. Mereka kayak bersaudara. Yaitu sudah tidak ada lagi keributan, kenikmatan. Jadi tempat tinggal yang paling asyik itu ya surga, karena enggak ada keributan, enggak ada perbedaan, enggak ada perpecahan, cekcok, enggak ada. Kalau di neraka jahanam isinya ribut, isinya cekcok. Setelah itu mereka diazab oleh malaikat, sehingga kehidupan mereka itu menyedihkan orang-orang yang di neraka jahanam. Demikian juga nanti hatta iblis, yaitu hatta iblis atau syaitan yang sekarang diikuti oleh manusia. Syaitan pun nanti akan didatangi oleh orang-orang yang terjerumus, yang disesatkan sama syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga di surat Ibrahim ayat ke-22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Ketika nanti hari kiamat sudah diputuskan, ini penghuni neraka jahanam surga, syaitan akan ngomong sama para pengikutnya.
Kan orang banyak pengikutnya kan datang pada syaitan, mengatakan syaitan, kamu kan dulu yang sesatkan kita, tolong bantu kita sih gitu. Maka apa kata syaitan? Syaitan pun juga melepas diri. Syaitan mengatakan wa qala syaitanu lamma qudil amru. Ketika perkara sudah diputuskan, syaitan akan mengatakan kepada para pengikutnya, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah dulu menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan aku menjanjikan kalian dengan dusta, bohong saya itu. Tapi kalian lebih percaya saya daripada Allah Ta'ala. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Saya itu tugasnya hanya mendakwahkan kalian untuk ngikuti saya masuk neraka jahanam. Kalian yang ikut-ikutan sama saya. Fala talumuni, maka kata syaitan kepada pengikutnya itu, kamu jangan mencela saya. Saya jangan celah. Kenapa? Saya nggak bisa ngatur kalian. Saya itu nggak bisa menguasai hati kalian. Kalian sendiri yang bodoh. Kalau saya kan hanya mendakwai kalian. Fala talumuni, kalian jangan mencela saya. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak bisa nolong kalian. Saya tidak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusrihi, saya pun nggak butuh pertolongan kalian karena kita sama-sama nggak bisa menolong. Kita cuma kekal dan abadi di neraka jahanam. Kalau saya sudah tahu dari awal saya itu masuk neraka jahanam dan saya siap. Tapi kalau kalian goblok sekali, Allah janjinya benar, saya pendusta, kalian malah ikuti saya daripada Allah Ta'ala. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Apa kata syaitan iblis setelah itu? Saya itu enggak suka dengan kesyirikan kalian. Kalian ketika mengagungkan saya, menyembah saya itu enggak suka juga saya itu. Karena saya itu tahu saya itu manusia biasa, makhluk saya itu, makhluk biasa saya itu. Tapi ya itulah, kalian itu bodoh. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim, mereka nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Allah Ta'ala sebelumnya diskusi juga. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran itu banyak nanti diskusi ya. Allah Ta'ala berfirman di ayat sebelumnya, wa barazu lillahi jami'an. Ketika semuanya sudah dikumpulkan di neraka jahanam, faqalat du'afa, orang-orang yang lemah, yaitu masyarakat jelata lah. Mereka mengatakan lilladzina istakbaru, kepada tokoh-tokohnya, inna kunna lakum taba'an, bukankah kita dulu pengikut kalian? Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai', bisa enggak kalian itu menyelamatkan kami dari azab Allah? Akhirnya tokoh-tokohnya mengatakan qalu law hadanallahu la hadainakum. Maka mereka mengatakan, kalau Allah berikan hidayah kepada saya, kita akan memberikan hidayah kepada kalian. Tapi Allah saja enggak ngasih saya hidayah, saya aja masuk neraka jahanam. Kok kalian ikut saya sama-sama neraka jahanam? Sawa'un alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Kata mereka tokohnya mengatakan, sama saja bagi kita. Kamu mau nangis, kamu mau sabar, kamu mau terima atau kamu enggak mau terima, sama-sama kekal dan abadi di neraka jahanam. Sehingga apa? Terserah kamu. Kamu mau celah saya ya silahkan. Kamu mau menyesali ya silahkan. Kamu mau sabar ya silahkan. Yang penting kita semuanya neraka jahanam kekal dan abadi. Sehingga apa? Sehingga intinya itu nanti orang-orang yang disesatkan tetap nggak terima dengan para penyesat mereka. Mereka akan mencari, tapi semua yang menjadi tokoh provokator itu semuanya nanti berlepas diri dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan di surat Yasin setelah kita cerita tadi, walau nasya'u latamasna ala ayunihim, kalau saya berkehendak akan kami hapus mata mereka sekarang ketika di dunia. Tapi tidak, saya masih bukakan mata mereka, bahkan ilmu masih sampai kepada mereka, dai disuruh untuk menyampaikan supaya mereka itu sadar. Tapi mereka itu tidak sadar-sadar, sehingga mata mereka bisa melihat tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala. Telinga mereka masih bisa mendengar tapi tidak bisa mendengar kalimat Allah Ta'ala. Otak mereka masih ada tapi nggak bisa berpikir untuk keagungan Allah Ta'ala. Kalau seandainya walau nasya'u lamasakhna alaihim ala makanatikum lamasakhnahum ala makanatihim, kalau seandainya kami berkehendak kami hancurkan mereka sekarang. Tetapi tidak, saya biarkan mereka supaya dalam kurun waktu ini mereka sadar. Tapi malah tidak, mereka semakin parah lagi dengan waktu yang berjalan. Orang yang zalim ya semakin dikasih tenggang waktu ya semakin zalim. Orang yang kafir dikasih tenggang waktu hidup ya semakin kufur. Sehingga malah nanti akhirnya berlipat-lipat azab mereka. Ya, sampai di sini nanti kita lanjut lagi di ayat berikutnya.
nanti membicarakan tentang Al-Quran, liyungdhiru man kana hayyan. Al-Quran peringatan bagi orang yang hidup, yaitu bukan orang mati saja, yaitu bukan orang mati, tapi Al-Quran nanti sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup. Nanti insyaallah akan kita sebutkan di pembahasan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kita, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.